أدنى نور الأمة هذا بيت معهدنا نور الأمة هذا بيتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita makin menambahkan kecintaan kita pada Allah, makin menambah takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia minadz-dzulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam. Pemirsa, sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara wakaf pada satu lafaz ketika sebelum huruf akhirnya berharokat sukun. Di mana dalam keadaan demikian kita wakafnya adalah dengan mensukun dua huruf terakhir. Sekali lagi kita akan membahas tentang cara wakaf pada dua huruf sukun. Ini terjadi karena kita wakaf pada satu lafaz di mana sebelum huruf terakhirnya sudah berharokat sukun. Sementara huruf yang terakhir mengikuti aturan bahwa ketika wakaf huruf yang terakhir itu disukun. Di antara yang harus kita perhatikan ketika kita wakaf dengan cara mensukun dua huruf terakhir adalah kita memastikan bahwa kedua huruf yang disukun tersebut benar-benar kita tampakkan sifat dan makhrajnya dengan jelas. Perhatikan baik-baik contoh-contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lafaz terakhir adalah syahrin. Ketika wakaf kita baca syahr. Kita tampakkan sifat dari dua huruf yang terakhir, yaitu huruf ha dan huruf ro. Ha salah satu sifatnya adalah hamas, yaitu mengalirnya nafas. Sedangkan ro salah satu sifatnya adalah bergetar. Di sini sekali lagi bahwa dua huruf tersebut kita tampakkan sifatnya dengan jelas. Perhatikan sekali lagi contoh berikut ini. Kama la'anna ashabas sabt. Ashabas sabt. Lafaz yang terakhir di situ tertulis sabti. Ketika kita wakaf maka bunyinya menjadi sabt. Huruf ba kita tampakkan sifatnya diantaranya adalah bunyi pantulan, yaitu qalqalah. Sedangkan huruf ta kita tampakkan nafasnya, yaitu kita alirkan nafasnya. Jadi sekali lagi apabila kita wakaf pada satu lafaz di mana sebelum huruf terakhirnya sudah sukun, maka cara wakafnya adalah dengan mensukun dua huruf terakhir. Saat kita mensukun huruf tersebut maka kita tampakkan makhrajnya, kita tampakkan pula sifatnya. Contoh yang ketiga, perhatikan baik-baik.
Qul amara rabbi bil qisd. Sekali lagi. Qul amara rabbi bil qisd. Lafaz yang terakhir di situ berbunyi bil qisti, kita baca bil qisd. Kita sukun dua huruf terakhir yaitu sin dan to, lalu kita tampakkan sifatnya. Huruf sin diantara sifatnya adalah hamas, mengalirnya nafas, juga sofir yaitu adanya suara mendesis. Sedangkan to salah satu sifatnya adalah kolkolah. Jadi secara bersamaan sin dan to ini kita sukun dan kita tampakkan sifatnya. Perhatikan sekali lagi. Qul amara rabbi bil qisd. Selanjutnya beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita waqaf pada kondisi demikian, yaitu pada lafadz yang sebelum huruf terakhirnya sukun sehingga kita harus mensukun dua huruf terakhir adalah apabila dua huruf terakhirnya adalah huruf kolkolah. Sekali lagi, apabila dua huruf terakhirnya adalah huruf kolkolah, di mana kita harus menampakkan sifat kolkolah dari kedua huruf tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal 'abd. Ni'mal 'abd. Lafaz yang terakhir adalah 'abdu. Saat kita waqaf bunyinya menjadi 'abd. Huruf ba kita tambahkan pantulannya, kolkolahnya, huruf dalnya juga demikian. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah apabila sebelum huruf terakhirnya adalah huruf nun sukun dan setelahnya adalah huruf-huruf tertentu di mana kita tahu bahwa nun sukun ini memiliki beberapa kaidah. Ada kalanya dia dibaca idhar, yaitu bila setelahnya adalah huruf idhar. Ada kalanya dibaca samar dan dengung bila setelahnya adalah huruf ikhfa. Dan ada kalanya dibaca iklab, dibaca dengan bunyi mim. Sehingga sekali lagi harus hati-hati ketika kita waqaf pada lafadz yang sebelum huruf akhirnya adalah huruf nun sukun. Perhatikan beberapa contoh berikut ini. Kali ini dalam keadaan idhar halki. Radiyallahu anhum wa radu'an. Wa radu'an. Lafadz yang terakhir anhu kita tampakkan sifatnya nun dan ha bersama-sama. Di situ nun sukun walaupun kita baca idhar, namun sifat hunahnya, sifat tawasudnya, sifat berdengung dan sifat mengalirnya nafas tetap kita tampakkan. Kemudian bersamaan dengan itu sifat dari huruf ha diantaranya adalah hamas juga kita tampakkan. Perhatikan sekali lagi. Radiyallahu anhum wa radu'an. Wa radu'an. Kemudian contoh berikutnya kali ini dalam keadaan ikhfa. Ya ma'syarul jinni wal ins. Wal ins. Lafaz yang terakhir wal insi kita baca wal ins. Kita samarkan dan dengungkan nun sukunnya, bersamaan dengan itu kita juga tampakkan sifatnya huruf sin diantaranya hamas dan sofirnya. Tidak boleh semisal kita membaca demikian wal ins, berarti nunnya tidak berdengung, sinnya tidak berdesis. Simak sekali lagi. Ya ma'syarul jinni wal ins. Wal ins. Contoh berikutnya kali ini pada lafadz yang di dalamnya terdapat nun sukun bertemu ba pada bacaan iqlab. Wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Bil jamb. Kita dengungkan nun sukunnya di situ. Kita rubah bunyi nun sukunnya menjadi bunyi mim, kemudian kita dengungkan, bersamaan dengan itu kita juga keluarkan pantulan dari huruf ba. Simak sekali lagi. Wal jaril junubi was sahibi bil jamb. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita waqaf pada satu lafadz yang huruf terakhirnya adalah huruf tasdid. Kenapa kita masukkan dalam pembahasan ini? Karena sejatinya huruf tasdid itu adalah dua huruf.
Jadi setiap huruf bertanda tasdid sebenarnya huruf tersebut menyimpan huruf sukun yang diidghamkan atau dileburkan. Yang perlu diperhatikan adalah apabila huruf terakhirnya tasdid selain nun, mim, dan 5 huruf qalqalah, maka cara wakofnya adalah dengan dihentak, ditekan, dan ditinggikan suaranya. Ini yang disebut dengan nabr atau nabroh. Perhatikan baik-baik contoh berikut ini. Tabayyanar rusydu minal ghayy. Ghayyi di situ harus kita nabr atau nabrohkan, kita hentak, kita tekan sehingga suaranya berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Sekali lagi ini adalah nabr atau nabroh. Perhatikan contoh yang berikutnya. Ba'dukum li ba'din adu. Wawu tasdid tersebut di situ sebenarnya menyimpan wawu sukun di dalamnya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan pula adalah apabila kita wakof pada satu lafadz yang huruf terakhirnya tasdid dan huruf terakhirnya adalah mim dan nun. Di sini cara wakofnya sedikit berbeda. Di sini tidak lagi dinabr atau nabrohkan, tidak lagi ditekan, namun cara wakofnya adalah dengan ditahan dan didengungkan selama kurang lebih 3 harokat. Kenapa ditahan dan didengungkan bukan ditekan dan ditinggikan? Karena mim dan nun memiliki sifat hunnah. Sifat hunnah adalah bunyi dengung yang keluar lembut dari rongga hidung kita tanpa tekanan. Sehingga membunyikan hunnah adalah yang betul tanpa tekanan. Perhatikan contoh berikut ini. Fanabadnahum fil yam. Tidak boleh semisal kita membaca demikian fil yam. Nah, itu namanya ditekan, dinabr atau dinabrohkan. Jadi tahan dan dengungkan saja. Perhatikan sekali lagi. Fanabadnahum fil yam. Kita tahan dan dengungkan selama kurang lebih 3 harokat. Contoh berikutnya kali ini pada huruf nun. Perhatikan baik-baik. Iyattabi'una illadhann. Tidak boleh semisal kita membaca demikian illadhann, ditekan sehingga seperti suara dihentakkan. Jadi sekali lagi pada mim dan nun cara bacanya adalah ditahan dan didengungkan. Jadi ketika kita wakof pada lafadz yang huruf terakhirnya tasdid namun huruf tersebut adalah mim atau nun, cara wakofnya adalah kita tahan dan kita dengungkan selama kurang lebih 3 harokat. Kemudian yang terakhir, jika kita wakof pada lafadz yang huruf terakhirnya adalah huruf qalqalah dan huruf qalqalahnya bertanda tasdid, maka cara wakofnya adalah tidak langsung dipantulkan, namun kita tahan sejenak untuk menyempurnakan makhrajnya, baru kita lepaskan pantulannya. Perhatikan baik-baik contoh-contoh berikut ini. Tabbat yada abi lahabi watab. Tidak boleh semisal kita langsung memantulkannya demikian watab. Tidak, tapi kita tahan sejenak untuk menyempurnakan makhrajnya. Pada lafadz watabba di situ sejatinya terdapat 2 huruf ba, yaitu ba sukun yang kemudian diidghamkan, dileburkan ke ba fathah. Jadi sekali lagi cara wakofnya adalah kita tahan sejenak untuk menyempurnakan makhrajnya, yaitu makhraj huruf ba sukun, baru kita tampakkan pantulannya untuk ba fathah yang disukun karena wakof. Perhatikan contoh berikutnya, kali ini pada huruf qaf. Inna wa'dallahi haqqo. Tidak boleh semisalkan kita langsung memantulkan qaf. Demikian. Inna wa'dallahi haqqo. Tidak demikian. Jadi kita tahan sejenak haqqo. Kita tahan sejenak untuk menyempurnakan makhrajnya huruf qaf sukun yang telah dileburkan ke qaf tanwin dhammah, baru kita lepaskan pantulannya huruf qaf yang kedua, huruf qaf yang disukun karena wakof. Contoh yang terakhir kali ini pada huruf jim.
Simak baik-baik contoh berikut ini. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Wal hajj. Tidak boleh kita semisal membaca demikian wal hajj, tapi kita tahan sejenak untuk menyempurnakan makhrajnya. Simak sekali lagi. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tentang cara-cara waqaf pada lafadz yang dua huruf terakhirnya kita sukun disebabkan karena sebelum huruf terakhirnya telah disukun. Cara waqaf yang demikian adalah cara waqaf yang disebut dengan iskan atau taskin, yaitu cara waqaf dengan mensukun huruf yang terakhir. Sebenarnya masih ada cara waqaf yang lain, alternatif lain, yaitu misalkan dengan raum, yaitu dengan membaca namun dengan suara yang lirih. Namun itu akan kita bahas pada episode-episode yang lain. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.